Oke, Amin. puji Tuhan, pagi yang indah ya, luar biasa. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Ya, karena ini semua karena Amin. anugerah Tuhan juga ya. Ya, kita ini di mata Tuhan itu adalah salah satunya berharga. Nah, tema pagi hari ini adalah tentang berharga ya. Mungkin banyak orang yang Amin. berkata, apakah saya berharga? Ya, pastinya kita berharga di mata Tuhan ya. Sekalipun di mata manusia mereka tidak memandang kita. Ada yang memandang, ada yang menghargai, ada yang tidak yang menghargai. Tapi kita tidak khawatir tentang hal itu selama kita di mata Tuhan berharga. Amin. Amin, Apa amin. sih yang membuat sesuatu itu berharga? Apakah sesuatu yang mahal pasti berharga dan sesuatu yang tidak mahal pasti tidak berharga? Tentu tidak, bukan? Nah, arti berharga memang kerap diimbangi dengan nilai yang mahal. Namun, arti berharga sendiri ditentukan oleh kualitasnya dan siapa yang menghargai. Ya, kita setuju dengan hal ini ya. Jadi arti Betul. berharga itu memang kerap kali diimbangi dengan nilai yang mahal. Nah, namun arti berharga sendiri ditentukan oleh kualitas. Biasa sesuatu yang berharga itu mempunyai kualitas yang lebih ya. Nah, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, berharga di mata Tuhan dan berkualitas di mata Tuhan ya. Sekalipun Amin, amin. di manusianya tidak memandang, tapi di mata Tuhan kita berkualitas ya. Dan inilah yang menjadi perhatian pemazmur ketika mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Nah, kita juga sering dengar di setiap judul dari teman-teman atau saudara atau tetangga kita yang dipanggil Tuhan dan ada kata-kata berbahagialah ya kan, dikatakan kematian berharga, berkata berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Nah, di sini ada luar biasanya kita ada kata berharga dalam bahasa Yunaninya, dikata Ibraninya. Maaf ya. Kata berharga dalam bahasa Ibrani yakar, yang tulisannya YAQAR, yakar panggilnya. Dan memiliki arti sangat peduli dan berkaitan dengan subjek yang dikasihi, yakni menaruh nilai yang tinggi dan terhormat. Nah, kata-kata ini yang membuat kita ini um, melebihi segala yang di luar sana. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu sangat mengasihi dan menaruh nilai yang tinggi dan terhormat kepada yang berharga di matanya. Amin. Nah, di Amin, dalam amin. diri kita masing-masing, kita adalah orang yang diberkati. Orang yang percaya diri, berbakat, berharga, dan mempunyai nilai atau valuable. Betul ya? Nah, Ya. Alkitab menuliskan, yuk kita baca di Mazmur 139 ayat 14. Pagi ini kan membuka firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Saya bacakan ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu kita berharga, kejadian kita dibuat oleh Tuhan itu segitu dahsyatnya dan ajaib, berarti kita adalah harga dan valuable yang sangat tak ternilai. Ya, kita mengerti dengan arti kata luar biasa. Kejadian itu takjub, supranatural kalau bahasanya ya, ajaib. Dan kata-kata ajaib itu adalah satu kata yang tidak bisa kita imajinasikan dengan kata manusia. Karena itu adalah milik Tuhan. Ajaib dan mujizat terjadi dan supranatural, sesuatu yang di luar nalar manusia. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, dia berdiri memandang kita dengan kagumnya. Nah, disinilah kelebihannya. Kita itu dicipta dengan Tuhan dengan satu uh, apa sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Dia seperti tukang emas. Ketika sudah menciptakan sesuatu, tukang emas itu berdiri terkagum-kagum melihat hasil karyanya, betul ya? Dan dia Ya. merasa, wow, ternyata apa yang aku buat ini menarik hati dan membuat hati itu makin sukacita.
Amin. sukacita tak terhingga ya, betul ya. Dan terkagum-kagum, yang bikin aja terkagum-kagum, apalagi yang melihatnya juga orang lain ya. Dan itu menjadi satu mahakarya yang indah. Nah, ditambah di dalam firman Tuhan juga dikatakan di Efesus 2 ayat 10. Nah, kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 10. Nah, di sini semua berbicara tentang mahakarya Tuhan. Bagaimana Tuhan mencipta kita dengan tangannya yang ajaib, dahsyat, sehingga membuat orang terkagum, bahkan kita mengerti kejadian kita itu dahsyat ya, dan ajaib. Nah, Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini firman Tuhan berkata, apa yang terjadi jikalau kita di dalam dunia ini ketika dicipta, terus terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kadangkala kita menciptakan sesuatu, kita sudah pandang bagus, ternyata tuh ada sedikit kekurangannya. Nah, apa yang terjadi dengan ciptaannya itu? Bukan penciptanya ya, selalu kita katakan yang dicipta ini pasti, apalagi manusia, pasti ada salahnya. Dan apa yang terjadi jikalau kita berbuat kesalahan? Sehingga nilai hidup kita tidak berharga lagi. Melakukan hal-hal yang buruk dan membuat orang lain berbuat salah kepada kita dan sebaliknya. Kita merasa malu, merasa bersalah, tidak nyaman, dan kita tidak merasa jadi mahakarya yang bagus lagi. Karena tanda kutip ada cacatnya ya. Tetapi kita tahu ya, manusia segala yang sudah diciptakan yang seperti kita ini pasti tidak ada yang sempurna. Awalnya dicipta sempurna. Dan ketika kita lahir di dunia ini terkontaminasi ya. Tapi ajaib Tuhan. Kita itu di dunia ini sering kali ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita merasa itu terintimidasi yang terutama. Kita merasa terhukum. Bagaimana kita berkata, apakah saya bisa berhasil dalam menjalani hidup ini? Lihat apa yang telah aku perbuat. Seringkali kita menghakimi diri kita ditambah dengan intimidasi. Padahal kita adalah satu karya mahakarya Tuhan yang indah. Namun kita kadangkala bisa menghakimi diri sendiri. Bahkan intimidasi itu juga datang ya, terutama itu dari yang kuasa luar, setan gitu ya. Nah, seringkali kita tuh sudah menghakimi diri kita sendiri, membuat kita makin jatuh dan jatuh, sehingga nilai valuable-nya kita itu berkurang dan merasa kita tidak ada artinya. Padahal Tuhan tidak punya maksud seperti itu, tapi kita yang merasakan seperti itu ya. Amin. Nah, bahkan di dalam batin kita ini selalu seringkali kita suka menyalahkan diri sendiri ya. Karena sesungguhnya kalau kita tidak menghargai, dan kata berharga itu adalah eh, kata-kata itu menghargai itu memiliki suatu kepedulian seharusnya. Tapi kadang-kala kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Kita tidak menghargai di tubuh kita juga ya. Tapi itu semua perjalanan hidup kalau saya pelajari, dan semua ini dialami setiap anak-anak Tuhan. Nah, kenapa semua bisa terjadi seperti itu di dalam setiap diri kita? Karena dalam diri kita sejatinya adalah yang diberkati. Kita orang-orang yang berbahagia seharusnya, yang berhasil, dan yang dipulihkan Tuhan, dan juga orang-orang yang sudah ditentukan menjadi bernilai dan berharga di mata Tuhan. Di dalam keindahan Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan visi. Seringkali kita kalau sudah merasa tidak berharga, kita merasa tuh Tuhan tidak lagi mau melakukan sesuatu yang ajaib pada kita. Tapi setelah saya selidiki, Tuhan itu masih mempunyai tujuan di dalam hidup kita. Visinya kepada kita tidak hilang. Visinya itu masih ada. Karena Tuhan masih merasakan ketakjuban, kekaguman di dalam kita. Dia masih mempunyai ketakjuban dan mempunyai kekaguman di dalam kita saat menciptakan kita.
dia masih mengingat sesuatu yang baik. Nah, disinilah nilai berharga itu mempunyai value, ya. Sekalipun dalam kegagalan, dalam hidup, kekurangan, kelemahan, kekecewaan, ketidakberharga, dan bahkan dalam kondisinya lemah, terpuruk, jatuh, sakit-sakitan, Tuhan masih melihat mahakaryanya. Maka dikatakan, bukan aku yang memilih kamu, tapi aku yang memilih kamu, Tuhan. Bukan kamu memilih aku, kata Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang memilih, karena dia sudah tahu siapa kita. Sejak awal dia menenun kita, membentuk kita, menciptakan kita, untuk tujuan satu karya yang besar dan ajaib. Amin. Percaya semua itu ya. Tuhan masih melihat mahakaryanya, Bapak Ibu. Dia masih mengenal siapa sebenarnya diri kita. Karena dia tahu sekali sampai setiap sel-sel dalam tubuh kita yang paling terkecil pun dia sangat mengerti, dan dia sebegitu detailnya menciptakan kita. Ya, nah, kita percaya Tuhan menaruh hal-hal ini di dalam kita agar diri kita yang sejatinya itu keluar, muncul. Kenapa semuanya itu? Karena Tuhan izinkan semua terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan supaya kita mengerti. Sesuatu karya yang indah itu pasti melalui proses. Setuju ya? Ada proses ya. Kalau kita mau mendapatkan suatu hasil karya pasti ada proses ya. Dan biasanya itu hal rintangannya semua yang ada dalam kita, terutama tidak sabar. Terus timbul namanya iri hati. Itu proses-proses tuh, rintangan, rendah diri, ada kadang-kadang sombong ya, angkuh. Nah, ini adalah bagian daripada hal-hal yang harus dibersihkan. Nah, Tuhan mau menciptakan suatu karya itu pasti tidak ada yang cacat, betul ya? Nah, kalau ada yang kurang pasti Tuhan akan tambal. Begitu juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tadinya sudah masuk dan mengotori, Tuhan akan memperbaikinya, ya. Karena Tuhan sanggup melakukan hal itu. Ya, nah sekalipun semua kita melakukan hal-hal yang sudah tidak baik itu ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, ajaibnya gitu. Seringkali Bapak itu mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, tetapi anak bisa meninggalkan Bapak. Nah, ya kan? Anak itu sering katakan, ya dia keluar rumah pergi seperti anak yang hilang itu kan, dalam cerita dia bisa pergi, tapi Bapak itu selalu membuka pintu dan membuka tangannya untuk menerima kembali. Anytime, anywhere, any place. Bahkan sampai berkata-kata dalam hatinya, kapan kembali anakku? Karena dia tahu anak ini berharga di matanya. Dan seperti kita juga berharga di mata Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu. Tuhan tetap bekerja atas kita. Membentuk kita, mendidik kita sampai kita menjadi suatu hal yang value dan berharga, itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang telah dimerdekakan, yang diberkati, dan kita juga yang berharga di mata Tuhan, bernilai, itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, seperti ada satu cerita tentang seorang pandai emas. Pandai emas membuat perhiasan yang sangat indah. Dia mengerjakan dengan teliti dan sangat detail. Menjadi perhiasan yang mengagumkan dari hasil karya yang bernilai tinggi, dipamerkan di ruangan pameran sehingga menarik banyak orang untuk memilikinya. Setiap orang melihat ketika karya itu sudah ditampilkan dan dipamerkan di ruangan pamer, semua orang bermata tertuju. Kenapa? Mereka mengagumi hasil dari karya seorang ahli pandai emas itu. Dan menarik hati semua orang untuk memilikinya, betul? Nah, ada seorang yang bertanya pada penciptanya, pembuat emas ini berkata, bagaimana kamu bisa membuat perhiasan sebagus itu? Pandai emas mengatakan, aku mempunyai gambaran perhiasan dalam pikiranku. Aku terus memikirkan untuk menyingkirkan segala mineral yang bukan emas. Dan setelah itu aku mendesain dengan hati-hati, fokus, teliti, sangat detail, dan aku membuat dengan sepenuh hati. Nah, di sini ada satu kata-kata gambaran ini ketika kita renungkan di seperti firman Tuhan di awal,
yang dikatakan bahwa kejadianmu itu dahsyat, dahsyat dan ajaib, sehingga Tuhan itu kagum dengan karyanya sendiri. Begitu juga dengan pandai emas. Dia terkagum dengan karyanya sendiri. Dia duduk, dia berdiri dan melihat, dia melipat tangan dan dia menaruh tangannya di dagu. Dia katakan, ternyata luar biasa ciptaanku ya. Dan itu menarik banyak orang. Bahkan ketika dipamerkan di satu pameran dunia, oh nilainya astaga, itu tak ternilai. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan begitu pun setelah kita menyadari bahwa kita itu ternyata mahakarya Tuhan yang dahsyat dan berharga. Dan mempunyai nilai yang tidak bisa dikatakan secara manusia. Karena di mata Tuhan kita itu sangat-sangat dikagumi olehnya. Karena dia tahu mahakarya yang dia buat ini ada yang terbaik. Nah, begitupun juga dengan Tuhan. Dia tahu siapa kita. Dia melihat karya mahakarya dari emas mentah itu dalam diri kita. Kita diibaratkan seperti emas mentah, Bapak Ibu. Untuk menjadikan emas yang mengkilat dan bernilai, menarik setiap orang, pasti akan ada diproses ya. Nah, proses itu banyak ya. Bahkan kehidupan sehari-hari itu namanya proses kehidupan. Sepanjang hidup kita, Tuhan Yesus menyingkirkan hal-hal yang bukan emas di dalam diri kita. Nah, sepanjang hidup ini Tuhan Yesus mulai menyingkirkan karakter-karakter yang kurang bagus, sifat-sifat kita. Dulunya yang pemarah, dulunya yang tidak sabar, Tuhan mulai kikis. Tujuannya apa sebenarnya? Menciptakan satu karya mahakarya yang indah. Amin. Nah, ketidaksabaran, kesombongan, iri hati, ketidaklayakan, kelemahan, dan lain-lain. Tuhan bersihkan semuanya itu. Dan kabar baiknya bagi kita semua, kita mempunyai satu pribadi yang jauh lebih agung daripada siapapun di muka bumi ini, yang menjadikan kita mahakarya yang menakjubkan dan bernilai. Tuhan menjadikan kita berharga di matanya dan di mata manusia. Ya. Nah, di sini kita akan baca Yeremia 1 ayat 5. Firman Tuhan ada Yeremia 1 ayat 5. Ajaib mahakarya Tuhan ini. Nah, saya bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan sudah menciptakan kita sebelum kita dilahirkan aja, sudah Tuhan rancangkan mahakarya yang indah. Dan tujuannya adalah menjadi alat Tuhan dipakai menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan apakah sudah terjawab? Sudah Bapak Ibu. Salah satu dari kita di sini sudah terjawab, yaitu salah satu Pastor Subekti dan Ibu Tiar. Dan Amin, Tuhan Pak. sudah mengutus Amin. mereka ke bangsa-bangsa. Benar nggak? Digenapin nggak ini? Digenapin kan? Iya. Karya Tuhan itu dahsyat. Dan bagaimana dengan lain, dengan teman, nanti dengan kita-kita yang lainnya. Bisa suatu saat kalau Tuhan, waktu Tuhan itu tiba, itu pasti kita bisa pergi. Ya, kita bisa melayani. Karena Tuhan punya rencana itu dalam diri kita itu sempurna adanya. Sebelum kita dibentuk, banyak hal-hal yang tidak bagus menempel dalam hidup kita. Sampai Tuhan menyingkirkan, membakar semuanya itu, sehingga lahirlah mahakarya mengagumkan dan ajaib. Bapak Ibu, kita mempunyai pencipta langit dan bumi yang telah membentuk kita dari debu dan tanah. Menjadi mahakarya yang menakjubkan dan berharga. Debu dan tanah berbicara tentang Adam. Diciptakan dari debu dan tanah, suatu karya. Dan saya percaya ketika Tuhan melakukan hal ini, dia sudah mengimajinasikan seperti seorang menciptakan jam tangan. Jam tangan itu sebelum terjadi itu biasanya pencipta itu mengimajinasikan bentuk dan ketebalannya sampai lebarnya itu sudah diimajinasikan sedemikian rupa. Ya kan? Dan pastinya dia akan selalu berkata, I do the best. Aku akan buat yang terbaik. Nah, seperti emas yang dibuat tadi oleh pandai emas dengan mahakarya yang luar biasa, dengan sepenuh hati, dengan kesempurnaan.
membentuk, memahat, menyingkirkan mineral-mineral yang bukan emas, ya kan? Nah, itu menjadi indah, bersinar, ya kan? Dan bernilai tinggi, sangat berharga. Bapak Ibu pasti khususnya para ibu-ibu ya kan senang ya dengan sesuatu yang indah seperti emas. Bentuk indah membuat eh, setiap kita yang memakainya merasa wow, ya kan? Wow, itulah karya mahakarya Tuhan yang kita bisa lihat di dalam diri kita. Ketika kita dipakai Tuhan, kita menjadi bersinar dan menjadi bernilai, indah di mata orang. Dan banyak orang akan merasa diberkati dengan keberadaan kita. Contohnya contoh lain daripada emas ada seperti ini. Seperti berlian, untuk menghasilkan satu hasil yang luar biasa dan bernilai tinggi, itu harus di-cutting, ya, di-cutting, dibentuk, dan bernilai menjadi karat. Dan nilainya itu sangat luar biasa. Nah, yang kedua, seperti buah anggur. Bapak Ibu kalau kita makan buah anggur biasa rasanya seperti itu. Tapi ketika diperas dan diproses, digiling, itu akan menghasilkan wine yang luar biasa. Kualitas wine yang luar biasa. Dan bernilai tinggi dan berharga. Ya kan? Nah, Tuhan menjadikan kita secara pasti menjadi seperti perhiasan itu sebenarnya. Berharga dan bernilai. Bukankah Allah kita Allah yang sempurna Bapak Ibu? Seringkali kita kalau merasa, saya sendiri secara manusia seringkali merasa, saya seperti yang tidak berharga. Tetapi di balik semua itu Tuhan memberikan sesuatu perkataannya berfirman, bahwa engkau sungguh berharga di mataku. Sekalipun engkau itu sudah masuk di dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau telah jauh dari tempat yang bersih, bahkan tempat di mana kamu harusnya berada, kamu sudah jatuh dan diinjak-injak, tapi engkau tetap adalah karyaku yang sempurna. Nah, inilah berbedanya manusia dengan Tuhan. Ya, makanya kita dipatut untuk menjaga nilai-nilai kerajaan surga dalam kehidupan kita. Ya, nilai kerajaan surga kita jaga, kita bisa salurkan dengan hati yang melayani, hati yang penuh dengan istilahnya kita dengan sukacita, rela, ikhlas. Di situ nilai-nilai kerajaan surga kelihatan dan bersinarnya. Nah, ciptaan Tuhan itu akan bersinar. Seperti di dalam tadi dikatakan kata berharga dalam bahasa Ibrani, yakar ya namanya ya, memiliki arti sangat peduli dan berkaitan dengan subjek yang dikasihi, yakni menaruh nilai yang tinggi dan terhormat kepada subjek itu sendiri, yaitu sangat pedulinya Tuhan kepada kita dengan mahakaryanya sehingga itu berharga, ya. Kita itu berharga sampai rambut kita beruban dan lanjut usia, Tuhan itu memandang kita tetap berharga, ya. Tidak ada yang nggak berharga, sekalipun awalnya itu lahir dari bayi yang imut, sekarang yang sudah umur, ya ada yang bilang amit-amit, tapi tetap di mata Tuhan kita adalah mahakarya yang luar biasa. Amin. Amin, Nah, amin. ada ayat firman Tuhan yang terakhir dikatakan gini. Mazmur 36 ayat 7. Mazmur 36 ayat 7. Eh, yang berfirman begini, firman Tuhan bernulisan begini. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naunganmu. Baiklah kita saling menghargai satu dan lain, terutama dengan anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita saling mengucapkan kata-kata membangun. Nah, karena kita tahu bentar lagi kita akan merayakan satu hari spesial, yaitu Paskah. Betul ya Bapak Ibu ya, yang akan kita Amin, amin, peringati amin. karya penebusan dengan darahnya Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga nilai hidup kita berharga di mata Tuhan. Tadi adalah pandai emas itu memproses semuanya itu dengan membakar dan memilah-milah mineral yang bukan emas. Dan Tuhan juga sudah melakukan tugasnya. Dia sudah membayar dengan darahnya di kayu salib. Dan dia membersihkan kita sehingga kita bernilai dan berharga. Amin. Amin, amin.
Ya, semuanya ini Amin, Pak. Amin, berbicara Pak. tentang kita tuh mempunyai nilai value yang tinggi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pagi ini. Dan supaya apa yang kita terima, apa yang kita ada sekarang, ingat kejadian kita dahsyat dan berharga. Ya, terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Surbekti ya.